Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak sekalian, alhamdulillah pada subuh kali ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat bisa bangun untuk sholat subuh berjamaah. Nah, ini nikmat banget. Salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dengan jelas perbedaan seorang muslim dengan seorang munafik itu adalah pada sholat subuh dan sholat isya. Bahkan hadisnya itu diteruskan lagi itu. Jika manusia itu tahu apa yang ada di subuh, maka akan datang meskipun dengan merangkak. Walau habwan. Jadi kata-katanya itu habwan. Habwan itu bahkan sampai merangkak-rangkak dia juga akan hadir ke masjid. Nah, ini kadang-kadang kita itu enggak bersyukur. Kita dikasih nikmat untuk bangun. Bisa saja kita bikin alarm misalkan jam berapa? 3:30 atau jam 4. Itu kalau 3:30 jam 4 bangun, kita masih bisa sholat tahajud tuh. Nah, sekarang subuhnya jam 4.40-an gitu ya, 42, 44 kadang. Ini nikmat banget tuh. Sehingga kita bisa mendapatkan keutamaan. Kalau yang bapak-bapak masih sempat sholat sebelum subuh atau sholat sunnah fajar di rumah, itu lebih afdal lagi. Kalau nggak sempat di masjid juga oke. Nah, tergantung rumahnya jauh atau dekat dan seberapa cepat bisa nyampe masjid, ya nggak? Gitu. Jadi kadang-kadang di rumah sempat sholat fajar, di sini sempat sholat fajar lagi. Nah, karena memang kita setting jarak antara azan sama iqomat di masjid kita tuh 20 menit. Dan sebagian ulama menyatakan lebih afdol itu agak ada jarak yang panjang antara azan dengan iqomah di sholat subuh. Malah kalau kita di daerah-daerah yang menggunakan atau di negara-negara yang menggunakan madhab Hanafi, itu agak menjelang syuruk tuh sholat subuhnya. Gitu. Ada yang pernah ke Turki. Nah, pernah tuh orang Indonesia saking rajinnya begitu azan datang ke masjid, kok masjidnya sepi, sedih sekali ya di Turki subuhnya sepi, gitu, nggak ada imamnya gitu. Akhirnya dia bikin jamaah. Selesai jamaah, orang-orang banyak datang, baru qomat, imamnya datang. Nah, dia nggak kebiasaan agak lama gitu. Nah, setengah jam bahkan hampir 45 menit baru sholat subuh karena memberikan kesempatan orang untuk sholat sunnah, untuk wa Qur'anal fajr inna Qur'anal fajr kana masyhuda. Dan bacaan Al-Qur'an, bahkan beberapa penafsirannya adalah bahkan sholat subuh itu diperintahkan sekali untuk ditunaikan, kana Qur'anal fajr kana masyhuda. Sholat subuh itu masyhuda. Apa maksud masyhuda? Masyhuda itu disaksikan. Disaksikan oleh siapa? Disaksikan oleh para malaikat. Karena pada saat subuh itu bertemulah malaikat malam dan malaikat siang, malaikat pagi. Bertemu sehingga ketika kita sholat subuh, lebih-lebih berjamaah di dalam masjid, maka kita disaksikan oleh para malaikat. Ini nikmat yang harus disyukuri banget. Gitu. Kadang-kadang kita masih komplain, ngeluh, kok hidup gini amat ya, hidup nggak baik-baik amat. Masih dikasih rezeki kita sholat subuh itu luar biasa, benar nggak? Nah ini nih, jadi ini.
Ibu bapak sekalian, dalam serial fikih muamalah kita, seperti biasa kita akan membahas beberapa aspek dalam fikih muamalah. Fikih muamalah adalah fikih yang atau hukum yang mengatur tentang hubungan manusia dengan sesama manusia. Nah, hari ini banyak sekali di hadapan kita gempuran, serangan diskon. Nah, serangan ada cashback. Apalagi kalau pas tanggalnya 77, tanggal 7 bulan Juli. Nah, bentar lagi 88. Tanggal 8 bukan Agustus, bahkan ada perayaannya. Harbolnas katanya benar ya. Hari belanja online nasional. Nah, ini ada aja gimmicknya, jualannya gitu kan. Yang menjadi pertanyaan adalah, bagi seorang muslim, pertanyaan pertama adalah yang harus muncul bukan untung atau rugi, melainkan halal atau haram. Ada kemungkinan haram. Kita lihat dulu, jangan tegang dulu. Gitu. Islam itu kasih solusi. Jadi kita harus lihat dari sisi hukum yang benar. Secara hukum dasarnya, kita bisa mengacu pada hadis Nabi SAW. Al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Wa bainahuma umurun mustabihat. Kurang jelas ya? Kayak agak kabur. Atau lampunya dimatiin yang sebelah sini, Mas. Saya bikin warnanya putih, maksudnya biar jelas. Ternyata nggak jelas juga. Baik, nanti kita lihat lagi. Yang di situ bukannya di sini ya? Yang di sini, Pak Hudri ya, lampu ini ya. Ini, gelap amat. Ini ngantuk lagi. Al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma umurun mustabihat. Halal itu jelas, haram itu jelas, dan di antara halal dan haram ada hal-hal yang sifatnya mustabihat. Ya. Apa itu mustabihat? Hal-hal yang sifatnya samar, nggak begitu terang benderang dinyatakan dalam Al-Quran. Ada 3 pertanyaan yang akan kita jawab. Yang pertama berkaitan sama diskon, yang kedua berkaitan sama cashback, yang ketiga berkaitan sama point reward. Kita dapat poin nih kalau kita melakukan sesuatu. Nah, ini. Ya. Ketiga ini akan kita timbang dalam kajian Al-Quran, hadis, dan juga fikih, kaidah-kaidah fikih serta fatwa-fatwa ulama. Hukum dasarnya ada kaidah fikih al-aslu fil muamalati al-ibahat tayyidul dalilu ala tahrimiha. Atau dalam teks lain illa ayyadul dalilu ala tahrimiha. Hukum dasar fikih muamalah itu hukumnya boleh. Hukum dasarnya. Jadi dalam istilah hukum itu ada kebebasan bertransaksi. Ada kebebasan melakukan kesepakatan, kebebasan berakad. Hukum dasar berakad boleh kecuali akad-akad, transaksi-transaksi yang mengandung unsur yang diharamkan. Nah, maka sering kita ulang-ulang dalam hal muamalah yang kita pelajari adalah apa yang diharamkan. Tentu berbeda dengan ibadah. Kalau ibadah yang kita pelajari apa yang diperintahkan. Jadi analisis fikih kita kaji itu dalam fikih ibadah kita cari dalil Al-Quran, dalil hadis dan sebagainya untuk melihat mana yang diperintahkan oleh Rasulullah dalam hal ibadah. Maka dalam ibadah nggak boleh kreatif, ya. Nggak boleh tiba-tiba bikin ibadah di Gunung Kawi. Nggak boleh tiba-tiba bikin ibadah mandi 7 kembang, mandi dari 7 sumber mata air. Mata airnya sumur PTM, sumur VJS, sumur Greenview, sumur mana lagi itu, Cikas lah segala macam. Nggak boleh, karena dalam ibadah kita cari dalil yang memerintahkan. Tapi dalam muamalah
Hukum dasarnya boleh, sehingga kita cari dalil yang mengharamkannya. Ini kaidah fikihnya. Al aslu fil muamalati al-ibahat yadullu dalilu ala tahrimiha atau illa ayyadullu dalilu ala tahrimiha. Jadi kalau orang melakukan kontrak kerjasama seorang dengan seorang itu kerjasama gitu kan, hukum dasarnya boleh sepanjang tidak ada unsur yang diharamkan. Unsur yang diharamkan paling besar dalam muamalah adalah riba. Kedua maisir judi. Ketiga transaksinya kalau sifatnya pertukaran itu kayak jual beli, kayak sewa menyewa, itu harus jelas barangnya, harus jelas harganya. Itu yang utama banget. Di samping nanti ada larangan-larangan berkaitan sama penipuan, barangnya disamarkan gitu ya, dan sebagainya. Jadi kalau jualan mobil, jualan motor, Pak Mubarak nih, dijelasin ini baiknya, ini yang buruknya, misalkan gitu. Ya. Jualan ada yang misalkan nawarin sistem IT, misalkan gitu. Oh ini kelebihannya begini, kekurangannya seperti ini, sehingga improvement ke depan seperti apa, misalkan gitu. Nah ini nih dijelasin. Nah dalam hal muamalah cari dalil yang mengharamkannya. Maka dalil utama dalam Al-Quran berkaitan sama transaksi, khususnya transaksi jual beli. Kenapa Ustaz kok pakai jual beli? Karena jual beli para ulama menyebutkan sebagai ummul aqdi, bapaknya akad atau ibunya akad, maaf, itu ibunya akad. Itu adalah akad yang utama adalah jual beli. Hampir semua transaksi itu ada unsur jual belinya. Ya, sewa menyewa itu jual beli manfaat. Nah, sebagian ulama mengatakan al-ijarah itu bai'ul manfaat. Ijarah sewa menyewa itu jual beli manfaat. Kita sewa ruangan misalkan gitu. Sewa tempat, sewa rumah. Rumahnya berpindah ke kita enggak sebagai penyewa, kepemilikannya? Enggak. Ya kan? Si pemilik rumah tetap memiliki rumah itu, kita menyewa. Tapi kita membeli manfaat atas rumah tersebut. Meskipun pemilik rumah memiliki rumah tersebut, ketika rumah itu sudah kita sewa, artinya manfaatnya sudah kita beli, maka pemilik rumah nggak boleh pakai rumah itu. Ya. Kita yang nggak punya boleh pakai rumah itu karena kita sudah membeli manfaatnya. Maka disebutkan sewa itu bai'ul manfaat, jual beli manfaat. Gitu. Nah, dalam jual beli atau hampir semua transaksi dalam ayat-ayat ini itu khususnya surat An-Nisa ayat 29. Ini Bapak-bapak kalau An-Nisa dikiranya surat 3 gitu ya. Masna wa thulatha wa ruba. Apa sih ngomongin poligami terus tapi enggak pernah praktek. Enggak. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan antaradim minkum. Wahai orang-orang yang beriman. Ini berarti buat kita nih, kita yang beriman nih. Kan kita bukan orang munafik. Buktinya sholat subuhnya di masjid nih. Sholat subuhnya rajin. Sholat subuh, sholat isya, sholat asar. Ini juga jadi percobaan. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kalian memakan, mengambil, mengonsumsi, apalagi memanfaatkan harta orang lain dengan cara yang batil. Artinya memakan harta sesama kalian, punyanya orang lain, haknya orang lain dengan cara yang batil. Illa antakuna tijaratan antaradim minkum, kecuali. Jadi hukumnya dibilang enggak boleh melakukan transaksi yang batil. Yang boleh gimana? Ini solusinya. Yang boleh adalah melalui perniagaan, melalui perdagangan yang berlaku atas dasar antaradim minkum, saling ridho. Nggak ada paksaan, nggak ada satu hal yang dipaksakan segala macam gitu kan. Nah jadi hukum dasar dari yang diharamkan nih dalam tafsir Ibnu Asyur, ini tafsir ulama kontemporer, ulama kekinian, mengatakan bahwa dalam muamalah yang diharamkan cuma satu,
Jadi kalau tadi semuanya boleh kecuali yang diharamkan cuma satu, memakan harta orang lain dengan cara batil. Nah, meskipun nanti Ibnu Ashur menjabarkan lagi batil itu ada beberapa kelompoknya. Ya. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba, dan Allah halalkan jual beli, Allah haramkan riba. Ini hukum dasar larangan dalam muamalah. Dan beberapa hadis yang saya anggap relevan itu adalah yang pertama, innamal bai'u antaradin. Jadi hukum dasar ketika kita bahas tentang apa tadi? Cashback, diskon, point reward, ini harus ada kerelaan. Nah, ini baru ngomongin yang kelihatannya cenderung boleh nih ya, kalau dari dalil seperti ini. Nanti kita akan lihat apa yang perlu kita perhatikan ketika ada diskon, ada apa? Cashback, ada point reward. Jual beli itu harus saling ridho, harus saling rela. Tapi saya kembali mengingatkan, ridho bukan yang utama. Ridho itu lanjutan. Yang utama transaksinya harus halal. Saya khawatir ridho itu kalau dalam terjemahan Al-Quran pada umumnya disebutkannya kecuali perniagaan yang dengan dasar suka sama suka. Ini suka bahaya nih. Nah, kalau suka sama suka tapi sesuatu hal yang haram tetap hukumnya haram. Gitu. Saya ridho kok Pak ngasih bunga, haram. Saya ridho kok Pak melakukan perzinahan misalkan. Kita saling suka kok jadi halal, enggak. Jadi saling ridho itu ikutan. Tahap berikutnya, tahap awalnya harus halal dulu. Kita ridho kok Pak transaksi BPK, apa BPK? Babi panggang, apa karo. Saya pernah ke Sumatera Utara, daerah-daerah menuju ke mana namanya? Danau Toba. Itu cari makanan halal agak sulit di daerah tersebut. Kebetulan driver kami Muslim saat itu, jadi enak. Dipilih Pak di sini halal Pak, di sini haram Pak, gitu kan. Hati-hati Pak kalau ada BPK, apaan BPK tuh? Gitu. Babi panggang karo. Bapak atau apa? Enggak Pak, itu bapak lo katanya gitu. Orang si driver itu. Oke, jadi jual beli harus atas saling ridho. Dan ridho itu adalah turunan atau ikutan yang dasarnya adalah yang halal. Nah, ini berkaitan sama riba. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Ini hadis yang kemudian menjadi kaidah. Meskipun secara sanad hadis ini enggak kuat. Secara sanad hadis ini enggak kuat, tetapi populer hadisnya. Kenapa kok bisa enggak kuat, artinya dalam kategori dhaif, karena ada perawi yang hafalannya enggak kuat. Maka derajat hadisnya turun. Tapi ulama sepakat bisa pakai hadis ini karena hadis ini populer. Pada zaman Rasulullah, pada zaman sahabat. Sehingga ini jadiin kaidah. Setiap pinjam meminjam yang diperjanjikan ada tambahan manfaat, maka itu riba. Maka di ayat yang tadi kita bacakan, ahallallahul bai'a wa harramar riba. Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Kalau pinjam meminjam, pinjam 1 juta balikin 1.100.000, pinjam 100 juta balikin misalkan 100 juta tambah 5 juta misalkan gitu. Nah, itu riba kalau pinjam meminjam. Tapi kalau beli barang, misalkan beli barang harganya 1 juta dan kemudian barang itu dijual dengan harga 1.200.000, lebih tinggi nih. Halal atau haram? Halal karena jual beli. Kalau jual beli boleh untung nggak? Memang tujuannya jual beli buat untung, namanya juga pedagang ya. Ya kalau jual beli nggak untung gimana? Padahal jual beli termasuk salah satu, atau berdagang itu salah satu profesi yang dicintai oleh Rasulullah atau disukai, bahkan dianjurkan dagang itu. Tapi apabila itu dialihkan menjadi pinjam meminjam, maka jadi haram. Kalau ada tambahan. Tapi kalau tambahannya seperti saya ulang-ulang berkata, tambahannya tidak diperjanjikan atas inisiatif peminjam,
hukumnya boleh. Minjemin uang 50 juta, ikhlas aja. Pas dibalikin, dibalikinnya lebih. Boleh terima nggak? Boleh. Tapi kalau diperjanjikan boleh terima nggak? Nggak boleh. Balikinnya, Pak pinjemin 50 juta Pak. Nanti saya akan balikinnya 50 juta 100 atau 50 juta, 55 juta misalkan gitu. Ya kalau pakai diperjanjikan di awal maka itu tidak boleh. Nah ini. Nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'ataini fi bai'ah. Dalam riwayat lain an safqataini fi safqah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli ada 2 transaksi tapi dalam 1 transaksi. Ya. Contoh real yang sekarang itu adalah leasing yang sewa beli. Hati-hati nih di lembaga konvensional tuh sewa beli. Ini sewa apa beli? Beli apa sewa? Nggak jelas. Jadi Pak, nanti motornya itu atau mobilnya itu disewakan. Kalau nggak bayar, ya kita ambil lagi, orang itu masih punya kita. Nah, diikatlah dengan pengikatan jaminan dan sebagainya. Gitu. Maka ini tidak boleh. Oh itu bukan sewa beli sih Pak, itu sebetulnya pinjaman. Itu pinjamannya pakai bunga nggak? Pakai tambahan nggak? Pakai, itu nggak boleh. Nah, kita melihat dari ayat-ayat tadi dan kemudian hadis-hadis tersebut yang ada di sini, kita ingin menilai, menganalisis bagaimana hukum diskon, hukum cashback, sama hukum point reward. Nah, sebelum masuk ke hukumnya, kita lihat juga kaidah-kaidah fikih, kaidah fikih yang terkait dengan hukum dasar muamalah. Al-adah muhakkamah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beberapa kali memberikan hukum itu berdasarkan pada adat kebiasaan sebelumnya yang dibolehkan sama Rasulullah. Nah, ekstrimnya gini, adat kebiasaan zaman jahiliyah itu beberapa diteruskan oleh Rasulullah karena kebiasaan-kebiasaan tersebut, kebiasaan-kebiasaan yang tidak melanggar Al-Quran maupun hadis, yang nggak dilarang. Contoh, akad kerjasama bagi hasil itu sudah ada sejak zaman jahiliyah. Jadi orang punya modal, ada orang butuh modal, punya usaha. Pak, saya butuh modal nih Pak untuk ngembangin usaha saya. Kemudian si pemilik modal ngasih modal kepada yang punya usaha tadi. Kesepakatannya kalau nanti kita hitung secara periodik, setiap bulan kah, setiap 3 bulan kah, setiap 1 semester kah, atau setiap tahun kah, kita hitung berapa untungnya kita bagi 2. Mau baginya 50%, 50% atau 70-30, 80-20, yang penting jumlahnya 100. Jangan 82-32, jangan. Nah, ini enggak 100 jumlahnya ya. Nisbah bagi hasilnya, porsi bagi hasilnya 50-50, 60-40 bebas, sepakati di awal. Nah kebiasaan itu sama Rasulullah ditakrir, dibolehin, ditetapkan, tetap jalan. Termasuk maka kaidah berbunyi al-adah muhakkamah. Kebiasaan-kebiasaan yang tidak menyalahi syariah dapat dijadikan dalam pertimbangan hukum. Karena memang Rasulullah mencontohkan itu. Termasuk penggunaan uang dinar dan dirham yang terbuat dari emas dan perak. Itu juga sudah ada zaman sebelumnya. Zaman Romawi, zaman Persia itu pakainya dinar, dirham. Nah, sehingga apa hukumnya sekarang kita pakai rupiah? Hukumnya boleh. Karena bahkan dinar dan dirham juga ada sejak sebelum masa Rasulullah SAW. Buktinya berikutnya adalah Umar pernah mau bikin uang terbuat dari kulit onta. Sekarang kita bikin uang dari kertas. Nah. Kemudian kaidah berikutnya la dharara wa la dirar, atau kaidah yang ketiga juga ad-dhararu yuzal.
Tidak boleh dalam sebuah transaksi, dalam sebuah kesepakatan, meskipun antarodin tadi, meskipun saling ridho tadi, tapi mengandung unsur-unsur yang berbahaya, mengandung unsur-unsur yang madorot, terlebih membahayakan orang lain. Ya, nah ini nggak boleh. Atau kaidah yang ketiga, kalau di sana ada madorot, ada potensi merugikan orang lain, maka madorot itu harus dihilangkan. Ad-dararu yuzal. Ya, ad-darar, kemudorotan atau bahaya itu yuzal, harus dihilangkan. Nah, kemudian kita lihat satu-satu. Apa itu diskon? Diskon adalah potongan atau pengurangan harga dari harga normal atas suatu barang atau jasa yang diberikan penjual kepada pembeli, baik secara langsung maupun dengan adanya syarat. Ya. Diskon langsung berarti potongan harga. Harganya 1 juta didiskon 20% jadi 800 misalkan. Atau diskon musiman. Oh, pas tahun baru Islam nih, beli hijabnya murah. Nah, jangan gitu. Oh, pas ini nih. Nah, padahal di mal-mal itu, Bu. Nah, ini rahasianya nih. Karena kami pernah kan usaha batik keluarga kan ya. Itu pernah mau masuk beberapa mal lah di Jakarta itu. Itu syaratnya adalah harus ikut kalau ada promo diskon, sehingga harap harga disesuaikan sebelumnya. Nah, gitu. Jadi ngomongin diskon 70% itu sama pemilik barangnya atau suppliernya itu udah dinaikin dulu dari awal. Itu di syarat tertulis tuh. Jadi kita masukin itu. Jadi kalau ada promo kita harus ikut. Jangan sampai kita ikut terus kemudian kita UMKM gitu. Jadi rugi gara-gara ikut diskon misalkan gitu kan. Nah, itu di awal banget. Jadi kalau nggak diskon itu jadi memang mahal. Emang mahal gitu. Nah, gitu. Jadi musiman, akhir tahun, Harbolnas, hari belanja online nasional. Kemudian diskon member, khusus untuk member-member tertentu dapat diskon. Nah, diskon bersyarat berlaku bila memenuhi syarat tertentu. Misalkan minimum belanja segini baru dapat diskon cashback segini. Oh, beli 2 dapatnya diskonnya 10%, tapi kalau beli 3 dapatnya diskonnya 15%. Pengalaman banget ya jualan. Nah, ini. Jadi inilah beberapa ragam diskon. Bagaimana hukumnya? Pada dasarnya karena diskon itu adalah pengurangan dari harga, maka sejatinya harga yang disepakati adalah harga yang setelah diskon. Jadi nggak usah harga sebelum diskon berapa, Bu, Mbak, nggak usah. Setelah diskon berapa? Itu yang disepakati, itu yang utama. Yang diakadkan itu harga setelah diskon, sehingga diskon itu memang haknya pembeli. Maka hukum dasar daripada diskon itu, hukum dasarnya adalah boleh. Hukum dasarnya boleh kan. Harga syaratnya supaya jadi benar-benar boleh, harga akhirnya harus jelas. Ini inline atau sejalan dengan hadis Nabi, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an bai'il hasaw an bai'il gharar. Nabi Muhammad SAW melarang transaksi jual beli yang mengandung unsur ketidakjelasan. Jadi maka harga termasuk unsur utama dalam jual beli harus jelas. Yang kedua, gimmick yang ini yang nanti kita akan jelasin betul. Dinaikinya memang nggak wajar, kemudian dikasih diskon untuk mengelabui misalkan gitu. Itu juga harus hati-hati. Kalau ini lebih ke toyib sih, tidak masuk ke derajat haram. Jadi toyibnya seperti apa, baiknya seperti apa. Kemudian tidak dikaitkan dengan tambahan bunga atas pembayaran yang tertunda. Nah, ini hati-hati. Ya. Nah, jadi kalau pakai nyicil, begini harganya. Kalau nggak nyicil, begini harganya gitu. Nah, ini juga harus hati-hati. Tapi kalau akadnya segini, nyicil segini, itu boleh, masih gini. Masih dalam masa tawar-menawar. Ini, saya nawarin barang, harganya berapa Pak? Harganya 10 juta. Tapi bayarnya cash kalau 10 juta. Loh, kalau nggak
cash gimana? Saya mau nyicil setahun. Kalau nyicil setahun 12 juta. Oke yang mana? Nah, ini penting. Oke itu oke yang 10 juta atau oke yang 12 juta? Gimana nanti Pak? Penting kita deal dulu. Ini yang nggak boleh. Karena menjadi ada dua harga. Tapi kalau diputuskan, oke Pak, saya mau nyicil. Jadi 12 juta ya. Oke deal 12 juta nyicil setahun boleh. Nah, tapi kalau nggak dijelasin, ya nanti Pak, kalau saya pulang dan ada duit, saya bayar 10 juta. Kalau enggak 12 juta. Ini jadi dua harga. Ini yang nggak boleh. Itu kalau memang transaksinya langsung antara pembeli dengan penjual ngasih diskon atau ngasih harga yang pada saat penawaran bisa saja 2 harga, 3 harga, 4 harga, 5 harga, tapi pada saat akad harus 1 harga. Saya mau 5 tahun, harganya 15 juta, deal 15 juta 5 tahun. Saya mau 1 tahun 12 juta, oke deal 12 juta setahun misalkan gitu. Saya mau tunai, oke deal 10 juta. Ini satu yang didilkan itu satu, yang disepakati dalam akad itu satu. Nggak boleh nih. Tapi kalau ada pihak lain yang ngasih pinjaman, saya pinjemin kamu 10 juta, kamu beli itu, nanti kamu bayar ke saya 12 ya. Karena pinjaman akadnya bukan jual beli langsung, maka itu ada riba. Karena definisi riba, salah satu definisi riba adalah kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap pinjam meminjam yang ada tambahan, yang disepakati adanya tambahan, maka itu riba. Nah, hukum dasar diskon itu hukumnya boleh dengan dasar bahwa harga sebenarnya adalah harga setelah diskon. Kemudian kita beralih ke cashback. Cashback itu kita bayar kemudian dibalikin duitnya. Dia cashback adalah pengembalian sebagian uang atau saldo kepada pembeli setelah transaksi selesai dilakukan. Ya. Apakah dalam bentuk e-wallet, apakah dalam bentuk poin berupa uang dan sebagainya. Nah, ini. Kunci analisis fikihnya bukan pada bentuknya sebetulnya, tapi sumber dananya dari mana. Ini yang paling penting. Dan juga sumber transaksinya apa atau dasar transaksinya apa. Ya. Misalkan kalau diskon itu dari merchantnya atau penjualnya langsung, maka hukumnya adalah hukum harganya yang berlaku setelah diskon, maka itu boleh. Tapi kalau didanai dari aplikasi, platform, sebutlah platform hijau, platform orange, platform apalagi biru, segala macam. Yang ngasih si Shopee-nya, yang ngasih si Tokopedia-nya, yang ngasih si apanya gitu misalkan, boleh apa enggak? Maka itu bisa dilihat dalam sisi si aplikasi itu lagi melakukan marketing, lagi melakukan penjualan, supaya yang subscribe banyak. Supaya yang pakai marketplace-nya dia banyak. Ya, maka transaksi itu masuk dalam kategori sumber akadnya, sumber transaksinya adalah transaksi jual beli jasa atau dalam bahasa fikih disebutkan dengan ijaroh. Dan diskon dari sisi itu boleh. Jadi kalau kita beli ya, misalkan didiskon ongkos kirimnya gitu kan, didiskon biaya aplikasinya atau apa, nah itu hukumnya boleh. Tapi, nah ini hati-hatinya di sini. Kalau yang memberikan diskon itu kemudian dikaitkan dengan saldo dompet digital kita atau e-wallet kita, nah itu yang nggak boleh. Nah, misalkan yang ngasih diskon banknya, atau saldo yang mengendap di sana. Karena saldo yang mengendap itu uang kita yang kita taruh di sana, artinya kita ngutangin di situ. Orang dia saldo kita ada di sana kok. Gitu kan. Nah, itu maka nggak boleh. Meskipun demikian, kalau kami analisis sangat jarang diskon itu dari lembaga keuangan. Lebih sering diskon itu dari penjual atau dari si aplikasinya. Nah, contohnya Gojek.
misalkan, ini maaf saya nyebutkan merek supaya jelas saja. Gojek itu aplikasi jual belinya, tapi nyimpen uangnya di GoPay. Nah, ini kan dua lembaga yang berbeda meskipun satu grup. Kalau itu dari GoPay nggak boleh, tapi kalau dari Gojek boleh. Karena kita punya saldo di GoPay. Tapi umumnya ada dari Gojeknya kalau yang berkaitan dengan aplikasi dan sebagainya, bukan dari GoPay-nya. Karena kalau di mana uang kita berada itu jadi kayak kita ngasih pinjaman tapi kemudian kita didiskon. Nah, kalau ragu-ragu, tadi hadis yang pertama, al halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma umurun mustabihat. Yang halal jelas, yang haram jelas, di antara keduanya ada hal yang syubhat. Nah, kalau yang diskon-diskon tuh kadang diskon cuma berapa sih? 1.000, 2.000 gitu kan, kecil banget. 10.000, kadang-kadang ongkos kirim. Kalau ongkos kirim oke lah, karena itu jasa banget. Nah, kalau ragu-ragu dan pasti akan dapat diskon itu, ini dari GoPay-nya atau dari Gojek-nya misalkan gitu ya, dari Shopee Pay-nya atau dari aplikasi Shopee-nya gitu. Nah, itu ya udah diskonnya kita sedekahin aja. Nah, itu solusinya. Nggak banyak kok. Ya sambil sholat subuh sambil masukin ke kenceleng masjid gitu. Ya. Karena pemeliharaan masjid itu butuh amunisi juga Bu, Pak, kira-kira gitu kan. Alhamdulillah ada beberapa warga, ada beberapa jamaah yang berinisiatif dari laba usaha kami misalkan gitu, sekian persen untuk masjid Pak gitu ada. Juga beberapa jamaah masjid ini bikin cucian di VJS kuliner gitu kan, buat cucian mobil gitu kan. Nah itu diniatkan katanya nanti sebagian dari keuntungannya untuk masjid misalkan gitu. Jadi kalau mau nyuci di situlah kira-kira gitu. Ini promosi kan. Ya. Kapan halal dan kapan bahaya dalam hal tadi cashback? Cashback murni dari merchant atau dari platform tadi udah clear. Tapi kalau terikat dengan produk simpanan uangnya itu hati-hati. Gitu ya. Itu hati-hati. Intinya itu tadi sudah saya jelasin. No, akadnya apa? Kalau yang cashback itu akadnya jualah dan berkaitan sama uang elektronik, fatwa di DSN menegaskan bahwa penyelenggaraan uang elektronik termasuk fitur cashback di dalamnya harus terbebas dari unsur riba, gharar, maisir, tadlis, riswah, dan israf, pemborosan. Nah ini yang terakhir yang menarik. Jangan sampai ibu bapak sekalian, ketika kita sebetulnya tidak perlu barang tersebut, gara-gara diskon jadi perlu. Nah, ini yang bahaya. Murah Pak. Ini omongan istri saya nih, ini rahasia ya. Murah kok Pak, harga dasarnya 600.000, ini dijual 300.000, jadi kita untung 300.000. Bener untung Bu 300.000 Bu? Pertanyaannya, kita perlu nggak barang itu? Sebenarnya nggak perlu, berarti kita rugi 300.000. Karena mengeluarkan duit 300.000 atas sesuatu yang nggak kita perluin amat gitu, nggak kita perluin apalagi gitu. Jadi seolah-olah kita untung 300.000 padahal kita rugi 300.000 beli suatu hal yang nggak kita perlu kok, yang nggak kita ini. Nah ini yang kadang jadi israf. Jangan gara-gara lagi jalan-jalan ke mall pengen makan misalkan sama keluarga, pulang-pulang bawa TV, ya. Gara-gara ternyata ada diskon, padahal TV di rumah juga baik-baik aja, jarang ditonton lagi, bener. Lebih banyak kan nonton handphone sekarang ya nggak? Nonton kajian pakai handphone, jarang kan nonton kajian pakai TV rumah? Ya, udah jarang kajian subuh gitu, TV rumah udah jarang. Ya. Nah sekarang yang ketiga tentang point reward atau loyalty program dari loyalitas gitu kan. Oke, sedikit lagi. Point reward adalah unit nilai yang dikumpulkan, poin lah bentuknya, apalah bentuknya gitu kan. Dari setiap transaksi dapat ditukar dengan diskon, barang layanan,
atau miles perjalanan. Nah, termasuk juga kalau kita dapat poin dari kita pakai pesawat tertentu misalkan gitu kan gitu. Nah, mileage ya, mile. Nah, tinjauannya adalah pertama poin murni promosi. Kalau ini nggak masalah. Jadi didanai dari margin keuntungan penjualnya atau merchantnya seperti tadi diskon tadi. Nah, kalau poin terkait dengan kartu kredit, nah kalau kreditnya pakai bank syariah sih aman. Karena itu masuk dalam kategori jualah. Kita melakukan sesuatu, kita dapat reward. Nah ini nggak ada masalah. Tapi hukum dasar dari kartu kredit yang konvensional ya jadi konvensional. Jadi hati-hati kalau ada tambahan-tambahan dari kartu kredit yang konvensional. Atau melibatkan unsur yang acak, diundi lah segala macam. Sepanjang undian itu sesuatu hal yang hanya untuk menentukan siapa pemenangnya, nggak ada masalah. Tapi kalau undian untuk bisa dapat undian itu kita harus setor uang, ini judi. Ya, kalau harus setor uang untuk dapatin undian itu judi. Tapi kalau kita beli sesuatu dan kemudian ada undian siapa yang dapat hadiahnya itu nggak masalah. Ya, tapi kalau ikut undian tapi harus setor uang itu judi. Hati-hati. Dan ini yang menurut saya harus kita perhatikan untuk semua tadi itu. Mau diskon lah, mau cashback lah, mau point reward adalah yang pertama hadiah, diskon dan lain sebagainya itu, cashback dan sebagainya tidak boleh ighra. Ighra itu bahasa sekarangnya itu gimmick yang berlebihan. Kalau gimmick doang masih boleh, tapi gimmick yang berlebihan. Gimmick itu apa ya? Suatu daya tarik supaya kita melakukan sesuatu. Ingat waktu kecil kita beli permen cicak yang kecil-kecil itu ya, tapi dapat hadiahnya sepatu, dapat hadiahnya mainan mobil-mobilan yang agak gede gitu ya. Tapi harga permen cicaknya nggak lazim, nggak wajar ya. Kalau kita beli permen cicak aja mungkin kalau harga sekarang mungkin berapa? 1.000 misalkan gitu. Tapi dia jualnya 10.000 karena bisa dapat hadiah undian yang sepatu lah, mobil-mobilan lah apa. Ingat nggak dulu kayak gitu? Kalau saya sih kayak gitu lihat dulu. Tapi karena dulu nggak punya uang ya jadi nggak bisa beli juga. Kalau mau beli permen dengan saya beli permen di toko biasa, benar nggak? Ini ada yang ngider di kampung saya, di rumah saya. Itu beli permen cicak tapi hadiahnya sepatu lah, mobil-mobilan lah, menarik tuh, mainan-mainan yang kita pengen gitu kan. Tapi diundi ditentukan nanti dapatnya apa. Bisa juga dapatnya Anda belum beruntung, atau dapat mainan mobil-mobilan tapi yang kecil yang harganya nggak nyampe 10.000 misalkan. Nah ini ighra itu seseorang yang tadinya sebetulnya nggak mau beli dan kemudian dia membeli dengan harga yang tidak wajar. Nah ini ighra. Meskipun kalau kita analisis para ulama sulit mengidentifikasi, mengkuantifikasi ighra itu seberapa besar, karena ighra itu terkait sama niatan. Saya beli ini benar-benar saya mau beli atau saya tergiur dengan daya tarik yang dipromosiin tadi sehingga saya beli. Nah ini. Nah, tapi ulama mengatakan ighra tadi suatu daya pemikat yang berlebihan tadi itu nggak boleh, haram hukumnya. Ighra. Ya. Jadi kalau ada hadiah kok hadiahnya berlebihan bukan nominalnya ya, tapi kemudian kita beli dengan harga segitu kok hadiahnya begitu kira-kira gitu. Nah, padahal itu pakai segala macam metode sehingga kita tertarik untuk itu, padahal kita nggak perlu itu, maka itu nggak boleh. Ighra. Yang kedua maisir. Nah, ada mengandung unsur judi. Ya, seperti yang sering saya contohin juga, mainan anak-anak dapat boneka yang bagus-bagus itu, tapi pakai mainan nyepit dulu, kalau kecepit baru dapat hadiahnya. Kalau enggak, ini juga mengandung unsur judi. Jadi hati-hati kalau mainan yang ada di mall yang pakai nyepit-nyepit gitu. Itu juga, itu jualan aja itu, dan itu jualannya kayak jualan judi.
Karena ya ini saya juga berkali-kali, yang benar-benar ngikat itu paling 1/10-nya. Yang lainnya parameternya gini doang, nggak ngikat-ngikat amat. Baru yang ke-10 baru ngikat banget. Itu pun kalau pas, kalau nggak pas ya lepas juga, gitu kira-kira gitu ya. Nah ini juga meisir. Atau yang ketiga, hukum yang menjadikan nggak boleh adalah poinnya melekat pada saldo dana. Jadi kalau saldo dananya segini dapatnya ini, saldo dananya segini dapatnya ini hati-hati. Itu yang bisa mengandung unsur riba. Jadi kesimpulan dasarnya adalah diskon, point reward maupun cashback hukum dasarnya boleh kecuali mengandung 3 unsur ini. Ada maisirnya, ada judinya, ada ribanya, dan ada igro di sana. Baik, Ibu Bapak sekalian, itu yang mungkin bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mungkin kalau ada yang mau diperdalam lagi, dipersilahkan. Tapi kalau udah mau buru-buru pulang juga boleh. Oh, silahkan Ibu, monggo. Pak Jainal, punten Pak Jainal, mic. Oh, di situ ada nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, sekarang itu di bank menawarkan kalau pergi haji itu dengan tabungan. Misalnya dari selama 2 tahun sebelum keberangkatan atau beberapa tahun sebelumnya. Ataupun misalnya pergi umroh. Biaya umroh sebetulnya kan sekitar 35 sampai 40. Tapi karena menabung dari awal cukup membayar di bawah harga yang sebetulnya. Nah, apakah itu termasuk juga sesuatu yang dilarang? Terus ada satu lagi Pak Ustadz, ibu-ibu ini kebiasaan kalau kita arisan atau kita kumpul-kumpul di suatu tempat, kita mengadakan tukar kado. Ya, Gitu. Ditentukan harganya sama panitia misalnya 25.000. Minimal. Ya. Enggak maksimal 25.000. Iya. Jadi boleh di bawah itu. Nah, terus ada yang bilang bahwa itu tidak boleh karena ada unsur ketidakpastian juga kita akan mendapatkan apa gitu. Nah, dari pertanyaan 2 kasus ini bagaimana kalau dilihat dari segi muamalah. Terima kasih Pak Ustadz. Makasih Bu, bagus sekali pertanyaannya. Pertama, ada manfaat yang kemungkinan kita bisa terima dengan kita menabung untuk bisa berhaji ataupun umroh. Ya, itu. Kalau di bank syariah, itu pasti ada opini Dewan Pengawas Syariahnya. Bisa saja tabungan itu kemudian dengan rata-rata imbal hasil yang diproyeksikan itu bisa segini misalkan, sehingga harga umroh yang misalkan 30 juta ibu cukup nyetor sampai dengan 28 juta aja misalkan gitu. Syaratnya nabungnya selama 5 tahun atau 3 tahun atau berapa tahun gitu kan. Nah, kalau itu boleh kalau di bank syariah, karena bank syariah nggak bisa beroperasi kecuali atas suatu produknya, itu nggak bisa beroperasi kecuali atas opini dari Dewan Pengawas Syariahnya, dan itu pakai akadnya bagi hasil. Nah, selaku Dewan Pengawas Syariah, saya akan mengatakan nggak boleh produk ini ditawarkan nama bank syariah kalau pakai akadnya wadiah yang harganya berbeda. Tapi ada juga pakai akad wadiah yang sifatnya titipan, itu harganya tidak berbeda, hanya ingin mendisiplinkan nasabah supaya nasabah nabung setiap bulan sehingga bisa umroh dengan harga yang sama. Kalau toh pun bank ngasih, bank nggak ngasih janji, nggak pakai janji ngasihnya, ngasih aja, itu nggak diperjanjikan, nggak ada di dalam akadnya. Nah, tapi kalau di bank konvensional maka itu jelas ada unsur riba. Karena selisih harga itu adalah bunganya. Itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua berkaitan dengan tukar kado. Kita harus melihat secara jelas tukar kado itu dari 2 perspektif yang berbeda. Saya nggak ingin menyalahkan salah satu maupun dua-duanya. Kalau itu ditakif atau dianalisis fikih sebagai transaksi tukar menukar langsung, maka ini gharar, mengandung ketidakjelasan. Artinya saya bawa hadiah,
ibu bawa hadiah, yuk kita tukeran langsung yuk. Transaksinya pertukaran, jadi kayak jual beli hadiah, jual beli barang yang tertutup, ditukar dengan barang yang tertutup juga. Ini gorornya 2 kali. Tapi goror itu boleh hukumnya kalau sifatnya sosial. Ya saya mau ngasih hadiah aja. Ya, saya lagi dinas keluar kota, kok ada cincin bagus nih, pakai permata. Saya beli, saya bungkus dengan kado yang bagus, saya pulang, Bu, ini ada oleh-oleh. Apa isinya? Rahasia. Boleh nggak ngasih kayak gitu? Boleh hadiah. Terus ibunya bilang, istrinya bilang, Pak itu horor Pak, nggak jelas, harus jelas dulu. Kan barangnya nggak jelas ya. Tapi kan ini hadiah sosial, bukan transaksional. Bukan tukaran gitu kan. Tapi kalau tukeran, nih bapak punya hadiah kosong, tapi ibu harus ngasih ke bapak, terserah ibu mau ngasih apa. Nah ini yang masalah nih. Tapi kalau hadiah, nah saling berhadiah, berarti semua orang ngasih hadiah, bukan tukeran langsung, maka menurut pandangan yang kedua ini itu dibolehkan. Ya dibolehkan. Karena dirangkaikan dalam koridor hadiah sosial sifatnya, bukan koridor transaksional. Nah, maka dalam muamalah itu ada akad-akad tabarruat, ada akad-akad muawadhat. Satu lagi ada akad-akad istirok, tapi dalam kaitan ini ada 2 akad-akad nih. Kalau sifatnya tabaddulat atau muawadhat, pertukaran langsung, itu maka nggak boleh. Tapi kalau hadiah itu masuk dalam kategori tabarruat, untuk berbuat kebaikan segala macam. Terlebih kalau umumnya yang saya ikutin sih Bu, minimal. Jadi kalau minimal misalkan di pertemuan keluarga minimal 50 supaya semuanya bisa ini, atau 25 tadi misalkan gitu kan. Tapi kayaknya nggak pantas deh, masa ngasihnya cuma itu. Saya beliin rice cooker harganya berapa, 400.000 misalkan gitu kan. Wah begitu saya bawa itu, misalkan kita bawa itu langsung wah menarik nih, jadi maskot aja gitu, diseru kan, buat seru-seruan. Yang dapat siapa belum tentu yang ini dapat. Ya, intinya ingin ngasih hadiah aja niatan itu, maka itu dibolehkan kalau saling hadiah. Silahkan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tadi itu terkait dengan hadiah sudah jelas ya Pak. Kalau misalnya bisnis yang besar nilainya, tapi barter bukan barang yang sama, tapi nilainya sama. Apa hukumnya itu Pak? Tapi kan kalau hadiah tadi udah jelas bahwa itu hadiah ya. Tapi ini bisnis yang nilainya cukup besar, kemudian sistemnya barter. Tapi nilainya sama, tapi barang yang berbeda. Bagaimana hukumnya itu Pak? Ya, ini ngomong-ngomong istilah barter harus hati-hati Bu. Ini jangan sampai jadi barter proyek. Ini lain lagi nih. Ya Pak ya. Di Indonesia ini istilah-istilah bagus, padahal maksudnya suap. Ini yang bahaya. Padahal maksudnya korupsi gitu. Oke, begitu barter, perdagangan yang besar. Ini saya nyimaknya cukup serius nih. Ini barter jangan-jangan dapetin izin di barter apa gitu ya, dapetin izin penambangan ya Mas Ferry ya, terus dapetin barternya apa, ini hati-hati ini. Nah tapi kalau barter seperti itu, hukum barter boleh, karena pertukaran barang dengan barang ya, dengan harga yang senilai yang disepakati, yang barangnya masing-masing tahu barangnya apa atau nilainya apa segala macam, itu dibolehkan. Kecuali ada barang-barang yang tidak boleh dibarterkan langsung, itu ada 6. Yang pertama emas, yang kedua perak, ya, yang ketiga sampai ke 6 itu makanan semuanya. Ada kurma, gandum, jawawut, garam, ya udah ya 6 gitu. Sehingga ulama sepakat kalau barter makanan, obat-obatan, minuman nggak boleh.
Barter emas dengan emas nggak boleh, barter perak dengan perak nggak boleh. Hanya boleh kalau dilakukan secara tunai dan nilainya sama. Emas dan emas, perak dan perak. Tapi kalau emas dengan barang lain boleh. Perak dengan barang lain boleh. Emas dengan perak boleh. Rupiah dengan dolar boleh. Kadang kan dianalogikan ke mata uang ya. Rupiah dengan real, rupiah dengan ringgit, ringgit dengan apa? Euro, boleh. Gitu. Barang semuanya boleh kecuali yang sifatnya ada mengandung unsur 6 itu. Kemudian ulama menjadikan dua kelompok. Kelompok yang pertama adalah kelompok uang atau mata uang. Kelompok kedua adalah kelompok makanan dan minuman termasuk obat-obatan. Itu yang kalau ditransaksikan harus pakai mekanisme pasar dulu. Dijual dulu ke pasar, dari harganya kita harus ini. Karena Rasul pernah mencontohkan itu kepada para sahabatnya ketika para sahabat nyuguhin kurma. Para sahabat aja dianggap itu riba, padahal transaksinya itu jual beli dengan barter itu, tapi barangnya adalah makanan atau kurma dalam hal itu. Nah, gitu ya. Cukup? Saya kira, ada satu lagi itu. Singkat aja Bu, boleh Bu? Singkat. Ini yang di belakang, maaf yang di belakang. Ini confirm Pak, yang suka belanja ibu-ibu Pak, yang nanya ibu-ibu semua yang suka dapetin diskon ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sekarang ini kan sudah mendekati bulan Agustus ya. Semakin banyak. Nah, akan ada panitia 17-an membuat lomba-lomba. Yang mau nyumbang buat RW setingkat silahkan, enggak? Nah, bagaimana hukumnya panitia meminta sumbangan kepada warga-warga Kan? untuk hadiah dan kebutuhan lomba-lomba. Itu aja. Singkatnya hukumnya boleh. Karena warga itu ada nyumbang sifatnya sosial yang untuk dipakai beliin hadiah. Ya gitu. Yang nggak boleh itu kayak di pemancingan tuh, hati-hati Pak. Ya, saya beli ikan sekilo dicemplungin terus mancing bareng-bareng. Tapi kalau yang ngasih hadiah cuma satu orang, katakan si A nih ngasih hadiah, nih pokoknya saya cemplungin 5 kilo ikan, silahkan mancing boleh. Tapi kalau masing-masing pemancing itu harus setor 1 kilo misalkan gitu kan, dan kemudian dapatnya itu yang dia dapat, maka itu mengandung unsur yang diharamkan karena itu sifatnya maisir atau judi. Gitu ya. Demikian Bu, jadi mau nyumbang buat RW 13, RW 16 silahkan. Kita promosiin nih Pak Mubarak ya. Siapa? Bu Ciandri, nggak ada Ciandri. Baik, terima kasih, semoga manfaat. Satu lagi Ustaz. Oh, kalau Pak Jainal minta, oke lah. Baik, terima kasih Tat. Terkait dengan cashback, ini contoh misalnya nih. Dalam suatu perjalanan dinas, misalnya ketentuan dalam keikutsertaan itu misalnya 5,5 juta. Tetapi mereka ini minta cashback. Pak, nanti kita minta cashback 500.000 ya Pak. Terus nilai kwitansi tetap 5,5, tetapi saya bayarnya 5 juta. Gimana hukumnya itu Ustaz? Terima kasih. Itulah banyak istilah untuk yang sifatnya korupsi. Ya enggak, benar enggak? Apalagi kalau minta cashback itu maksudnya adalah setoran buat dirinya, lembaga negara lagi gitu kira-kira gitu ya. Ya nggak boleh Pak. 99 dari 100 hampir semuanya gitu berarti. Ya, jadi maka kadang-kadang istilah-istilah cashback itu dimaknai kickback. Dimaknai kickback, ini bahaya Pak. Hati-hati Pak. Saya kira itu ada maksud di situ. Oh ya, kalau ataupun ada cashback Pak, cashback ke lembaga, bukan ke orangnya. Itu mah korupsi namanya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.